sejarah hidup Anda mengalami kondisi gini? Mereka bilang hanya sekali, membantah yang udah benar dibantah gitu. Nah, kemudian pada Januari sampai barulah pertengahan Maret ada kesadaran bahwa ini memang benar, bahwa ini masalah udah serius. Tapi 2,5 bulan itu yang terjadi disinformasi. Ingin menyatakan satu hal, bahwa sebelum ada corona, ekonomi kita udah masalah. Saya bicara dengan Ketua Asosiasi Tanah Abang, Glodok, dan lain-lain, rata-rata penjualan udah drop. Sejak tahun 2017, 18, dan 19. Saya pernah tanya, rata-rata 50-60 tahun, pernah nggak dalam sejarah hidup Anda mengalami kondisi gini? Mereka bilang hanya sekali, pada masa akhir Bung Karno dan awal Pak Harto. Loh, bukan 98 jeblok. Maaf Pak, kita Tionghoa ketakutan dibakar, digebukin, kita tutup toko kita. Tapi sebulan kemudian kita buka lagi, hidup lagi. Daya beli nggak sehancur seperti hari ini. Nah, berbagai indikator, saya nggak usah ulangi karena biasanya ada yang rajin bantah-bantah saya, ya. Trade balance negatif, current account negatif, kemudian juga primary balance dan segala macam lah. Kita gunakan semua indikator makroekonomi. Sebelum ada corona, kita sudah mengalami krisis. Nah, tetapi seolah-olah ada stability, terutama di dalam nilai tukar. Karena apa? Didoping terus dengan pinjaman yang makin lama makin banyak, dengan yield bunga yang lebih tinggi. Rata-rata pada waktu itu hampir di atas 7% yieldnya. Negara lain jauh lebih rendah. Nah, seolah-olah ada kesan semua everything is fine, everything is okay, tapi utang luar negerinya naiknya besar sekali, peningkatan output sangat rendah, stuck di 5% sejak tahun 2017-an lah kira-kira. Nah, dengan adanya corona, itu terjadi di Cina, pertengahan Desember Pak Karni kalau ingat, kasus pertama di Indonesia menurut Fakultas Kedokteran itu bulan Januari. Tapi kita dari Januari sampai pertengahan Maret itu dalam proses self-denial. Nggak benar, nggak ada, kita kebal, kita nggak bakal kena karena cuaca dan sebagainya. Kita kehilangan 2,5 bulan yang paling berharga. Karena kita sibuk bantah-bantah, nggak benar, nggak betul, dan sebagainya. Pejabat kita kan paling doyan membantah yang udah benar, dibantah gitu. Nah, kemudian pada Januari sampai barulah pertengahan Maret ada kesadaran bahwa ini memang benar, bahwa ini masalah udah serius. Tapi 2,5 bulan itu yang terjadi disinformasi oleh pejabat tentang keberadaan corona.